dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau, sembahlah, menghambakan dirilah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepadamu kematian, sampai datang kepadamu keyakinan. Bukan berarti kita ketika sudah yakin dalam beribadah terus selesai ibadah, bukan itu artinya. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai datang keyakinan. Ketika datang keyakinan, maka sudah selesai menyembah, kan gitu. Nah, kita harus tahu arti dari keyakinan dalam ayat ini. Arti dari yakin ini apa? Pai, meninggal. Artinya sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai meninggal, sampai engkau meninggal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala sehingga kita bisa bersama-sama mengaji, bersama-sama berzikir, bersama-sama beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan salah satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada bandingannya. Mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Minahus Saniyah karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, di mana pada pembahasan yang kita baca itu adalah tentang mujahadatun nafs, melawan atau memerangi hawa nafsu. Karena dalam pembahasan sebelumnya yang lumayan panjang, di mana Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu membahas tentang kehati-hatian kita dari segala pekerjaan yang mengandung penipuan. Dan itu sangat bahaya, dan sudah mengutip banyak dari kalam ulama mengenai hal itu, yang diantaranya adalah Syekh Abu Al-Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala, yang kemudian pada akhir pembahasan kemarin, yaitu Al-Hadzar min Ghisyil Hirfah, itu ditutup oleh pembahasan atau ucapan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, di mana beliau mengatakan talabuz ziyadati minal halali uqubatun ibtalallahu biha ahlat tauhid, di mana mencari tambahan dari harta yang haram, dari harta yang halal, mencari tambahan dari harta yang halal itu merupakan ujian, merupakan siksaan yang Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan balai, menurunkan cobaan untuk orang-orang tersebut. Ya, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rizki tertentu, atau sudah disyukuri. Karena sifat atau watak dari manusia, karena manusia ini memiliki satu watak, satu latar belakang yang dia itu ketika diberi satu kenikmatan maka dia akan membayangkan, menginginkan nikmat yang lain lagi. Ketika misalnya dia ada seseorang yang remaja, dia itu pengennya apa? Motor, ya kan, untuk motor-motoran. Kemudian ketika gede dikit menjadi seseorang yang sudah dewasa, maka yang dia inginkan itu apa? Mobil. Ketika sudah gede dikit punya anak, ya kan, punya istri, punya anak, kemudian rada gede, apalagi anak-anaknya pesantren, butuh apa? Mobil. Udah punya pengen mobil. Sudah mobil satu masih kurang, mobil dua. Udah mau mobil dua masih kurang mewah, kurang keren. Terus saja nggak ada ujungnya gitu kan. Nah, itulah watak yang ada dalam diri manusia, di mana manusia ini itu memiliki sifat atau watak yang namanya rakus, ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah mengatakan
telah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Lau anna ibna adama," bahwa seandainya kalau ada seorang manusia, u'tiyalahu qit'atu ardin, dia itu diberi sebidang tanah, maka dia akan menginginkan, akan mengharapkan tambahan lagi. Ketika dia diberi satu bidang tanah, maka dia mengharapkan 2 bidang tanah. Diberi 1 hektar oleh Allah Ta'ala, maka dia menginginkan 2 hektar. Dikasih 2 hektar terus, nggak ada ujungnya. Itulah latar belakang yang ada pada diri manusia, di mana dia itu tidak mensyukuri apa yang Allah Ta'ala berikan kepada dirinya. Nah, sehingga hal ini wajar Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu mengatakan tadi, seandainya seseorang itu masih menginginkan tambahan dari harta yang halal yang sudah Allah Ta'ala berikan kepada dirinya, maka itu merupakan uqubatun, merupakan siksaan. Ibtalallahu biha ahlat tauhid, di mana Allah Ta'ala menguji orang-orang yang bertauhid, orang-orang Islam, orang-orang iman, orang-orang mukmin, orang-orang muslim, menguji dengan tadi ujian tersebut. Ya, sehingga meskipun hartanya banyak, tetap dia tidak merasakan kenyamanan, ketenangan dalam hidup. Hartanya banyak, tetapi dia itu ribut terus sama istrinya. Alhamdulillah, sehat. Salam. Terus nggak akan ada habisnya itu. Jadi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kenapa memerintahkan manusia untuk memiliki sifat qanaah, untuk memiliki jiwa yang menerima apa adanya. Itu supaya memutuskan atau setidaknya mengurangi sifat tamak, sifat rakus yang ada dalam diri manusia. Ya, karena kalau diturutin terus itu nggak akan ada ujungnya, nggak akan ada habisnya, tuh kan? Seorang yang dia itu sudah memiliki satu toko misalkan, toko ini sudah penuh dan penghasilannya itu juga besar, tapi sebenarnya dia belum kuat untuk mengurusi 2 toko. Jadi toko yang kayak Bu Haji itu toko grosiran, toko grosir sudah punya satu tempat, sudah penuh dan penghasilannya pun juga pasti. Ya, artinya keuntungannya itu sudah terlihat gitu kan. Sementara ketika dia itu memegang 2 toko itu belum kuat, belum mampu. Kenapa? Karena setengah-setengah modalnya. Ya, artinya uang yang diputarkan itu ada yang untuk operasional, kemudian ada yang untuk kembali dimasukkan ke dalam modal. Jadi belum mencukupi untuk membuka toko lagi. Nah, tetapi dia memaksakan diri untuk membuka sebuah toko agar apa? Dengan harapan keuntungan yang dihasilkan atau didapatkan itu lebih berlipat ganda. Nah, gitu terus punya 2 toko, pengen 3 terus. Nah, itu nggak ada habisnya, sehingga bisa jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tambahan dari rizki yang halal kepada seorang manusia, jangan-jangan itu merupakan uqubah, merupakan siksaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seorang manusia sebelum di akhirat, di dunia sebelum di akhirat gitu. Nah, sehingga tujuannya apa? Tujuan dari ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu agar kita menjadi orang-orang yang qanaah, udah terima apa adanya. Kita misalkan diberi rizki dalam 1 bulan itu 5 juta atau 10 juta, atau udah disyukuri. Jangan terburu-buru pengen nambah gitu kan. Soalnya ketika gajinya 5 juta misalnya, itu pengen tambahan, kurang 5 juta mah udah belum untuk bayar bulanan, kreditan motor, ya kan, kreditan mobil, belum untuk merokoknya, belum untuk di dapurnya, belum anak-anak sekolah, belum untuk anak-anak kuliah.
belum untuk jajan dan seterusnya. Jauh dari kata cukup kalau 5 juta itu pemasukan 5 juta dalam 1 bulan misalnya, ya kan? Nah, sehingga hal ini ya otomatis akan mengundang dirinya untuk memiliki sifat tamak, memiliki sifat rakus. Nah, bukannya disyukuri dan kemudian bersikap irit gitu kan. Ya irit ya artinya dia bagaimana caranya agar 5 juta itu cukup nggak cukup, harus cukup. Gitu. Kenapa? Ya karena bisa jadi keberkahan itu datangnya dari sana. Mengkonon. Nah, itu adalah ringkasan atau uraian mengenai bab yang sebelumnya, yaitu tentang kehati-hatian seorang murid ketika dia dalam bekerja. Jangan sampai ada unsur penipuan dalam pekerjaannya. Kenapa? Ya karena efeknya banyak, besar. Karena madaratnya itu sangat besar, di mana itu merupakan permulaan dari sifat fakir yang akan dia miliki di hari depan. Gitu. Nah, kemudian pada malam hari ini Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala kita melanjutkan keterangan beliau, penjelasan beliau mengenai mujahadatun nafs. Jadi melawan hawa nafsu ya. Wajahid nafsaka ay khawatiraha fi syar'i. Dan jahid, lawanlah engkau kepada apa? Nafsaka, kepada nafsumu. Nafsu yang bagaimana? Ay khawatiraha, lintasan-lintasan nafsu fi syar'i, dalam syariat. Jadi dalam diri manusia itu lintasan atau macam atau aksam pembagian dari lintasan-lintasan itu ada 4. Ada khawatir rabbani atau khawatir rabbaniyah, lintasan-lintasan yang asalnya dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Yang kedua ada khawatir malaki atau khawatir malakiyah, yaitu lintasan-lintasan yang asalnya dari Allah Subhanahu wa taala, dari malaikat, dari para malaikat, entah itu malaikat Jibril ataupun yang lain. Kemudian yang ketiga ada khawatir nafsaniyah, khawatir atau lintasan-lintasan yang berdasarkan atas hawa nafsu. Nah, kemudian yang keempat adalah khawatir syaitaniyah, yaitu khawatir lintasan-lintasan yang asalnya itu berasal dari setan. Gitu. Nah, sehingga apa? Kita sebagai seorang murid thariqah khususnya, kita ini harus melawan semua lintasan-lintasan yang ada di dalam hati kita, terutama lintasan-lintasan yang dasarnya itu adalah berdasarkan atas nafsu. Nafsu. Di mana tempatnya nafsu? Tempatnya nafsu itu ada di akal. Ya, kok bisa? Ya, kita ingat dengan latifah yang ada al-lataiful saba, latifah 7, di mana latifah yang ke-6 itu adalah latifatul aql, sisi atau posisi kelembutan hati yang titiknya itu berada di dalam akal manusia. Dan latifah ini itu memiliki nama lain yang namanya latifatun nafsi, latifah nafsu. Ya artinya ya akal ya nafsu, akal itu ya nafsu. Maksudnya semua yang difikirkan oleh akal ketika bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala, apa yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari setiap umat manusia, khususnya dari semua umat Islam, dan lebih khusus lagi dari semua para muridin tarekat, maka itu tergolongnya adalah apa? Nafsu. Nah, sehingga ketika seseorang itu antara nafsu dengan hatinya belum sinkron, artinya hatinya itu masih tunduk kepada akal, bukan akal yang tunduk kepada hati, maka masih banyak PR-nya, berarti nafsunya belum apa? Tunduk. Nah, sehingga oleh para ulama, oleh para ahli tarekat, mereka itu memiliki cara untuk melembutkan nafsu, untuk memerangi nafsu dengan apa? Dengan tadi menebus latifah. Allah yang dipusatkan dalam titik akal. Supaya apa? Supaya nafsunya itu
tidak liar. Ya karena segala sesuatu itu, keburukan manusia itu berasal dari mana? Dari nafsu. Nafsu tempatnya di mana? Di akal. Nah makanya wajar ketika kita ini melihat golongan-golongan yang namanya golongan ateis, mulhidah bahasa Arabnya, atau malahidah, golongan orang-orang ateis, tidak memiliki Tuhan. Ya, tidak memiliki Tuhan. Dasarnya apa bisa seperti itu? Ya karena akalnya berpikir demikian. Ya karena segala sesuatu itu diukur dengan akalnya, padahal akalnya itu belum tentu merupakan akal yang sehat. Di mana akalnya itu dibarengi dengan hawa nafsu, hasil pemikirannya itu dibarengi dengan hawa nafsu, dibarengi dengan kepentingan pribadi, dipenuhi dengan kemadharatan menurut syariat, ya otomatis apa yang dihasilkan oleh pemikiran ini tidak jernih, tidak murni, gitu loh. Jadi ketika belum ada sinkronisasi antara akal dengan hati, maka hasil pemikiran dari akal tersebut tetap mengandung hawa nafsu dan bisa jadi menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari menghilangkan nafsu gitu ya. Kenapa? Dalam diri manusia itu ada nafsu, ada syahwat. Di dalam diri manusia ada nafsu, ada syahwat. Kenapa? Ya karena di dalam diri manusia ada akal. Di mana akal inilah yang memulai akal inilah yang memulai dirinya menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis contohnya, Iblis ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud secara rumus kepada Nabi Adam alaihi salam, tapi nggak mau. Kenapa? Ya belum, dia memikirkan bahwa saya ini diciptakan dari api, sementara Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Sementara api lebih mulia dari tanah. Itu iblis. Nah, kemudian manusia karena dia berpikir bahwa dirinya memiliki harta yang banyak, memiliki ilmu yang luas, pesantrennya puluhan tahun, ya kan, gurunya sangat banyak, dan tidak hanya itu, sangat banyak kitab-kitab yang dia kuasai, berbagai bidang keilmuan, tafsirnya, hadisnya, fikihnya, usul fikihnya. Berbicara fikihnya itu tidak hanya seperti fikih-fikih yang biasa dikaji di pesantren-pesantren. Misalnya kalau di pesantren kan yang dikenal itu adalah fikih, misalnya kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin Al-Malibari, itu kan. Tapi dia lebih dari itu. Dia mengkaji yang namanya Syarah Mahalli Alal Minhaj, atau membaca Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, itu Mughnil Muhtaj, atau yang lebih di atasnya lagi An-Najmul Wahaj, di atasnya lagi Asnal Matalib, Raudatut Talibin, Al-Majmu' fi Syarhil Muhaddab, kemudian An-Nihayah fi Dirayatil Madhab, Nihayatul Madhab fi Dirayatil Madhab. Itu. Kemudian ada yang namanya Asy-Syarhul Kabir, Al-Fathul Aziz, kemudian ada kitab-kitab yang lainnya gitu, sampai kepada kitab-kitab yang disusun langsung oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kitab Mukhtasar Muzani, Mukhtasar Buaiti, Al-Imla, atau Musnad Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dia kaji semua itu, kitab-kitab yang disebutkan tadi. Ini dalam mazhab Syafi'i dulu nih, gampang mazhab yang lain mah. Semua kitab-kitab itu dia kaji, dia kuasai, dia pelajari, dia cermati, bahkan dia hafalkan. Nah kemudian bertemu dengan santri-santri yang biasanya itu ngaji kitab Fathul Mu'in, baru satu kitab, tipis lagi kitabnya kan, gitu. Dan itu sudah yang santri lagi karena saking tawadhunya, saya emang nggak bisa ngaji. Nah tapi orang yang tadi, si A tadi itu yang menguasai banyak kitab, itu ilmu kamu masih sedikit, cek ilmu kamu mah. Kenapa? Kamu cuma menguasai Fathul Mu'in, sementara saya menguasai banyak kitab yang tadi disebutkan. Sehingga ketika kamu itu berbicara tentang fikih, mending ke sini fikih mah. Apa itu? Fathul Mu'in. Fathul Mu'in kitab kecil.
Itu kan dalilnya juga nggak ada. Nah, ada perasaan seperti itu. Kenapa? Ya tadi berawal dari akal. Dia berpikir bahwa dirinya sudah hebat lantaran apa? Penguasaan terhadap ilmu-ilmu itu sangat luar biasa. Sehingga dirinya merasa mulia, lebih mulia daripada orang lain. Kamu mah tidak mulia, kamu mah hina. Kenapa? Ilmu kamu sedikit, sementara ilmu saya banyak. Makanya kamu harus hormati saya, gitu. Itu dari mana asalnya? Dari akal, syahwat. Nah, makanya kata Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Ali Al-Hakim yang dikenal dengan nama Al-Hakim Tirmidzi rahimahullahu taala dalam kitabnya Khatmul Auliya, beliau mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala azzalallahu al-izzata allati fi nafsihi, ketika Allah Subhanahu wa taala menghilangkan rasa mulia, angrasa yang ada dalam dirinya, di mana fahuwa aslu jami'i syahwat, di mana dia itu merupakan asal atau pondasi dari semua syahwat-syahwat manusia, maka dia akan menjadi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang takwa. Artinya semua asal usul dari syahwat, semua pondasi utama dari syahwat, dari hawa nafsu itu apa? Izzatun nafs, merasa dirinya mulia. Kemuliaan dari mana? Banyak sisi. Kemuliaan dari harta, kemuliaan dari merasa mulia dari pangkat, jabatan, ilmu, ya kan? Popularitas. Kemudian ya, masih banyak lah. Jadi semuanya asalnya dari itu, dari merasa mulia, ya, dirinya merasa mulia, sehingga orang lain yang tidak ada kriteria seperti dirinya itu dianggap rendah, dianggap hina oleh dirinya. Nah, disitulah munculnya dari mana? Munculnya adalah dari akal. Gitu. Nah, sehingga disinilah Syekh Abdul Wahhab Asy'arani rahimahullahu taala dan juga Syekh Ibrahim Al-Madbuli, wajahid nafsakan, nafsu itu harus dilawan. Kenapa dilawan? Ya karena ketika kita menuruti nafsu, bukan kita ini tidak akan menjadi orang yang dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Boro-boro dikasihani, boro-boro dicintai, dikasihani pun juga enggak. Gitu kan, apalagi menjadi seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jauh. Nah, sehingga seringkali dikatakan oleh Syekh Abdul Wahhab Asy'arani, wa mabna at-tariqi ala mujahadatin nafsi, di mana pondasi utama dalam thariqah itu adalah berjihad melawan hawa nafsu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala dalam kitabnya Futuhul Ghaib mengatakan, qala radhiyallahu anhu ardah, kullama jahadta nafsaka wa ghalabtaha wa qataltaha bi sayfil mukhalafati ahyahallahu ta'ala. Setiap kali engkau itu melawan nafsumu, engkau kalahkan nafsumu, engkau bunuh nafsumu dengan pedang mukhalafah, pertentangan terhadap hawa nafsu, maka ahyahallah, Allah Ta'ala itu akan menghidupkannya kembali. Setiap kali kita perangi dan setiap kali dia mati, setiap kali dia kalah, maka akan kembali diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam posisi yang kuat. Satu, wa naza'atka wa talabat minka syahawati wal ladzati al-junaha minha wal mubah, di mana nafsu ini akan selalu meminta kepada kita untuk menuruti semua syahwat, semua kelezatan, ya, baik itu yang dilarang atau yang dibolehkan. Supaya apa? Ketika nafsu itu dikalahkan, kemudian dia bangkit lagi. Setiap kali dikalahkan, dia bangkit lagi dan bangkit lagi dan bangkit lagi. Supaya apa? Lita'uda ilal mujahadah. Supaya kita ini membiasakan diri untuk bermujahadah, berperang melawan hawa nafsu. Supaya apa? Tujuannya liyaktuba laka thawaban daiman, supaya kita ini mendapatkan pahala yang abadi, pahala yang terus menerus, aja konsisten, continue.
Dan inilah makna wa huwa makna qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, raja'na minal jihadil asghari ilal jihadil akbar. Kami, kata Rasul, kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Ya, kami kembali dari jihad yang kecil ketika beliau itu pulang dari pulang dari satu peperangan, Ghazwatu Badrin kalau nggak salah, perang Badar. Beliau mengatakan raja'na minal jihadil asghari ilal jihadil akbar. Kita ini sedang kembali, baru kembali dari jihad, dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Maksudnya apa? Arada mujahadatin nafsi lidawamiha wastimrariha ala syahawati wal ladzat wanhimakiha fil ma'asi. Yang Rasul maksud itu adalah mujahadatun nafsi, melawan, memerangi hawa nafsu. Kenapa ya? Karena memerangi hawa nafsu itu nggak ada habis-habisnya, ya kan? Lidawamiha, karena nafsu itu akan selalu kekal, abadi untuk hidup. Karena setiap kali nafsu itu dikalahkan, ya, oleh kita, maka nafsu itu bangkit kembali seperti semula. Terus gitu, nggak ada habisnya. Wanhimakiha fil ma'asi, dan nafsu itu suka untuk tenggelam di dalam maksiat-maksiat, ya. Dan inilah yang dimaksud dalam sebuah ayat Al-Quran dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau, sembahlah, menghambakan dirilah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai datang kepadamu kematian, sampai datang kepadamu keyakinan. Bukan berarti kita ketika sudah yakin dalam beribadah terus selesai ibadah, bukan itu artinya. Sembahlah engkau, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala sampai datang keyakinan. Ketika datang keyakinan, maka sudah selesai menyembah, kan gitu. Nah, kita harus tahu arti dari keyakinan dalam ayat ini. Arti dari yakin ini apa? Pai, meninggal. Artinya sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala sampai meninggal, sampai engkau meninggal. Menghambakan dirilah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kita meninggal. Di mana kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani melanjutkan, amarallahu azza wa jalla li nabiyyihi bil ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan ibadah. Naon eta ibadah? Apa itu ibadah? Ibadahnya adalah mukhalafatun nafsi, bertentangan, melawan hawa nafsu. Gitu. Kenapa? Li'annal ibadata kullaha ta'bahan nafsu. Ya karena semua ibadah itu ditolak oleh hawa nafsu. Kita tanya aja nih Aiwan salat subuh jeung jamaah deh. Ya. Salat subuh jamaah lagi kan. Itu ditolak enggak sama hawa nafsu? Enggak ya. Ngeunah sare ya. Tetap enak tidur atau ngapain jamaah segala? Tidur mah enak, pugu adem-adem, apalagi musim hujan gitu kan. Wah, luar biasa nikmatnya gitu. Daripada sholat, ngapain sholat, apalagi jamaah gitu. Tidur enak, ya. Namanya juga ibadah, pasti yang namanya ibadah itu tidak disukai oleh nafsu. Namanya ibadah tidak akan disenangi oleh nafsu. Justru kita akan curiga ketika seseorang melaksanakan sebuah ibadah tapi dia senang, curiga ini. Kok misalkan ada seorang santri yang dia itu ngajinya sengaja terlihat rajin, atau jamaahnya nggak pernah absen, ya kan? Puasanya terus menerus. Bahkan yang ada seorang santri yang jauh-jauh dari mana, Cibaliung sampai ke sini, itu setiap minggunya tidak pernah absen. Kok semangat, ada apa ini? Dicurigai. Jangan-jangan datangnya seorang santri ya ke pesantren setiap malam Jumat dan jauh-jauh dari Cibaliung ke sini, jangan-jangan ada maunya gitu. Ada apanya gitu. Soalnya apa? Ya namanya juga ibadah. Namanya juga ibadah, dan ibadah itu pasti ditolak oleh hawa nafsu. Pasti ditolak oleh hawa nafsu.
Dan ketika dia itu nafsunya tidak menolak untuk melaksanakan sebuah ibadah, pasti ujung-ujungnya nafsu kene. Gitu. Nah sehingga misalnya contoh lain lagi lah, hari itu mah kaharti deh. Ada seseorang yang dia itu semangat dalam melaksanakan zikir. Jadi zikirnya itu setiap harinya dia targetkan sampai 100.000 zikir, 100.000 la ilaha illallah. Semangat gak pernah absen itu. Padahal yang namanya zikir, kita disuruh untuk zikir nih sehari 1.000 aja tuh. Mualasnya minta ampun ya kan. Tapi ada seorang santri yang berzikir setiap harinya 100.000 zikir. Semangat lagi tuh mah. Enggak, ini mau yang dari Pandeglang ini. Semangat lagi ngajinya. Ternyata ujung-ujungnya apa? Hayang kawin, gitu kan. Nah tetap ujungnya apa? Nafsu. Jadi ketika zikir bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi untuk kepentingan yang kembali kepada dirinya sendiri. Ya namanya juga nafsu gitu kan. Ila an ya'tiyahal yakin, di mana arti dari ibadah itu adalah perlawanan terhadap hawa nafsu. Ibadah apapun itu dan nafsu itu pasti akan menginginkan kebalikan dari ibadah. Sampai kapan? Hatta ya'tiyahal yakin, sampai datang keyakinan kepada dirinya. Apa itu yakin? Al mautu ya'nil mauta, maksudnya adalah kematian. Jadi PR kita untuk ibadah finish ibadah kita ini sampai kapan? Bukan sampai kepada usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan. Karena apa? Karena ketika seseorang itu sudah usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, emang dirinya sudah aman? Ya enggak, tetap masih ada gangguan setan, ada gangguan iblis, kan? Ada yang ngebisiki kanan kiri untuk mengajak ini dan itu. Nah makanya Syekh Ibnu Arabi rahimahullahu ta'ala itu memiliki satu kitab yang namanya Syatranjul Arifin. Artinya itu ular tangga. Ular tangga tapi bagi kalangan ahli makrifat. Yang permainan itu tuh anak kecil, ular tangga. Jadi ada kotaknya gitu kan. Ada kotak, itu namanya apa tuh? Jadi jalan misalkan 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, naik cus gitu kan, sampai ke nomor 30 misalkan. Tapi maju 2 langkah turun lagi. Nah gitu perjalanan manusia. Jadi tidak ada titik aman. Tidak ada titik aman dalam kehidupan manusia. Meskipun dia adalah seorang yang sudah usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap dia tidak akan merasa aman. Dari apa? Dari syahwatnya, dari nafsunya, dari godaan setan, dari godaan iblis, tetap. Nah, oleh karenanya hal ini, karena sikap dari para aulia, para arifin, orang-orang yang sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak pernah mengaku sedikit pun bahwa mereka ini adalah orang-orang yang soleh. Ya misalnya inilah mu'alif Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullah. Ya beliau justru mengaku dengan hal yang sebaliknya. Ketika ditanya, engkau itu bagaimana sih? Oh saya ini adalah orang yang jahat. Bahkan jika saya ditanya, siapakah orang yang paling jahat di dunia ini? Ya saya. Kenapa? Karena saya melihat orang lain itu lebih daripada diri saya, bukan sebaliknya. Kalau kita melihat orang lain itu lebih rendah daripada kita. Kalau beliau enggak. Justru yang beliau katakan, saya ini adalah orang yang paling jahat di muka bumi ini. Bahkan dari seorang penzina sekalipun, seorang maling sekalipun. Itu kata beliau adalah seorang yang ahli ma'rifat, seorang kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita gagayau. Kita ini merasa diri kita adalah orang yang soleh, gitu kan? Kita ini merasa orang yang hebat, orang ahli tarekat, murid tarekat, ahli zikir, ya. Kita kan seperti itu. Padahal memang apakah zikir kita ini sudah diakui oleh Allah Ta'ala? Apakah kita ini ikhlas ya dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Waktu jauh, kita masih jauh. Nah makanya hal ini mengapa
Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullah dalam kitabnya Al-Anwarul Qudsiyah, beliau menutup kitabnya dengan pembahasan apa? Ada sebuah makom. Ada sebuah kondisi spiritual seseorang di mana dia itu apa? Syuhudu nafsihi alal ma'asi wal uyub. Dia menyaksikan dirinya saat ada sebuah kondisi kerohanian di mana seseorang itu merasa bahwa dirinya adalah orang yang selalu melakukan kemaksiatan dan melakukan keburukan-keburukan. Ya artinya dia memandang dirinya bukan sebagai orang yang soleh. Gitu. Dan tokohnya memang sangat banyak. Misalnya seperti Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Ali Al-Mursafi, Ali Al-Khawas, dan lain sebagainya. Nah sehingga pada akhirnya kita harus merasa diri kita bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita itu tidak mampu untuk melakukan apa-apa, tidak memiliki apapun. Ilmu yang kita miliki hanyalah titipan, harta yang kita miliki adalah titipan, keluarga yang kita miliki, anak, cucu yang kita miliki, semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya titipan itu pasti sewaktu-waktu akan diambil oleh Allah, oleh pemiliknya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang ada dalam diri kita harus tawadu, harus rendah diri, menganggap orang lain lebih mulia daripada kita, bukan sebaliknya menganggap orang lain lebih hina dari kita, jangan. Tapi harus kita menganggap orang lain itu lebih mulia daripada diri kita. Dan selanjutnya qala al-Imam Sahl At-Tusturi rahimahullahu taala, wallahu taala a'lam bissawab. Demikianlah para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengajian yang dapat disampaikan pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang bisa disampaikan, dan mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa', tadhakkura wa tadhkira wal ifadata wal istifadah, wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi, wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair, ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin jamaah Majelis Dzikir Ponpes TKN Al-Mubarak, hafizakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersama-sama mengaji kitab Al-Minahus Saniyah Al-Wasiyatil Madbuliyah karya Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat, ala hadinihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawa bihi aslafuna salihun wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-muallif Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala fi kitabih Al-Minahus Saniyah ala al-wasiyatil madbuliyah ila an qala wajahid nafsaka ay khawatiraha fi syar'i. Qala al-Imam Sahl At-Tusturi rahimahullahu ta'ala aswa'ul ma'asi hadithun nafsi
wala'alla ghaliban nasi la ya'udduna dzalika dzamban. Wa idza taqal muridu al-isgha'a ila haditsin nafsi wa kana mulaziman lidzikri ittaqada al-qalbu bidzikri wa sara al-qalbu sirran mahfuzan wa hunaka yab'udu anhu asy-syaitanu kullal bu'di wa tab'udu 'anil 'abdi al-khawatiru asy-syaitaniyatu wa la yasiru ma'ahu illa khawatiru nafsaniyatun wa hina idzin yas'a fi qat'iha wa itqaniha bimizanil ilmi fa'lam dzalika ya akhi wajahid fa'lam dzalika ya akhi wajahid lan ngelawan sapa sira nafsaka ing awak dhewe sira tegese khawatiraha ing pira-pira lintasan-lintasan nafsu fi syar'i ing dalam syariat. Qala ngendika sapa Imam Sahl At-Tusturi rahimahullahu taala aswaul ma'asi utai paling ala-alane maksiat iku haditsun nafsi iku omongane nafsu atau bisikane nafsu wala alla ghaliban nasi dan menawa-menawa utawi kaprahe menungso iku la ya'uduna iku ora padha milang-milang sapa ghalibun nas zalika ing mengkono-mengkono haditsun nafsi zamban ing dosa. Wa idza taqala nalikane ati-ati atau ngadohi sapa al-muridu murid al-isgha'a ing ngrungokaken ila haditsin nafsi maring ceritane atau bisikane nafsu wa kana lan ana sapa murid iku mulaziman iku wong kang nglazimi lidzikri maring zikir ittaqada mongko nyala. Kalau api itu apa tuh? Mongko urup apa al-qalbu ati bidzikri kelawan zikir. Wasara lan dadi apa al-qalbu ati iku sirron iku sir mahfuzon kang den reksa wa hunaka lan ing dalem mengkono-mengkono panggonan yab'udu adoh anhu saking murid sapa asyaitanu setan kullal bu'di kelawan sekabehe sifat adoh wa tabudulan adoh anil abdi saking hamba apa al khawatiru pira-pira lintasan asyaitoniyatu kang bangsa setan wala yasiru lan ora dadi ma'ahu ing dalam sartani murid illa khawatiru angin apa pira-pira khawatir nafsaniyatun kang bangsa nafsu wa hina idzin lan ing dalam mengkono-mengkono panggonan yas'a berusaha sapa murid fi qat'iha ing dalam megot khawatir nafsaniyah wa itqaniha lan nguwataken khawatir nafsanih bimizanil ilmi kelawan timbangane ilmu fa'lam mangko weruh zalika ing mengkono-mengkono keterangan ya akhihe dulur ingsun. Subscribe, like dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.